Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agustia dari SMA Negeri 2 Paringin, merupakan mahasiswa program studi dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari Universitas Lambung Mangkurat dengan nomor induk mahasiswa 22111720301 dengan nomor UKG 2016997061131. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022 akan mengadakan penilaian uji kinerja. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, silakan kalian di sini berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berdoa? Ya, Mem. Ya, silakan. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini tanggal berapa? 5 Oktober 2022. Ya, 5 Oktober tahun 2022. Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Pada hari ini kita akan mencoba mempelajari materi tentang Teks prosedur. prosedur. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, silakan kalian cek di sekitar kalian apakah ada sampah yang harus kalian buang. Kalau ada sampah, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Silakan. Sudah ya, jadi kalau kelas kalian bersih, di kelas ini juga akan enak ya, tidak ada nyamuk, kalian juga tenang dan semuanya menjadi bersih. Nah, anak-anak, setelah kita berdoa, ya silakan. Apakah hari ini hadir semuanya? Hadir. Lengkap ya? Alhamdulillah. Jadi kalian juga harus menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, ini saya tanyakan, masih ada yang ingat kira-kira kita mempelajari materi apa minggu kemarin? Silakan yang ingat. Ya, silakan berdiri. Materi kita kemarin tentang menganalisis struktur teks prosedur, Mem. Ya, menganalisis struktur teks prosedur. Ada lagi selain menganalisis struktur teks prosedur, materi yang kita pelajari minggu kemarin apa? Kemarin kalian kan sudah mempelajari analisisnya, baik strukturnya maupun kaidah pembahasannya. Selain itu ada lagi satu yang kita pelajari. Ya, silakan. Menyusun kerangka teks prosedur. Ya, menyusun kerangka teks prosedur. Sebelumnya, anak-anak, adakah yang sudah pernah membaca teks prosedur? Siapa yang pernah? Siapa? Ayo angkat tangan. Ya. Siapa yang belum? Gimana kalian ini membaca teks prosedur ini? Kira-kira? Gimana? Di koran. Bener lagi? Di kemasan instan. Di kemasan mie instan. Bener lagi? Mana tadi jawab siapa? Buku resep, Mem. Buku resep. Ada lagi yang pernah membaca teks prosedur? Di majalah. Di internet, majalah ya. Jadi teks prosedur itu banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalian apakah juga sudah paham tentang teknik di dalam penulisan teks prosedur? Ada yang paham? Ada yang paham nggak? Belum. Ada yang sudah paham? Belum semuanya ya. Tidak apa-apa. Nanti kita akan
belum paham. Ya silakan berdiri. Karena saya belum paham mengenai penulisan teks prosedur. Belum paham di dalam penulisan teks prosedur. Kemudian kalau kira-kira seperti itu, dalam penulisan teks prosedur itu kan pasti ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa saja manfaatnya anak-anak? Manfaatnya dalam penulisan teks prosedur itu kita akan memperoleh manfaat. Kira-kira manfaatnya apa ya manfaatnya? Ya. Kita jadi bisa mengetahui langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Bisa mengetahui langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Jadi, kalau kita bisa menulis teks prosedur, bisa memahami teks prosedur, kita akan mudah ya untuk menerapkan langkah-langkah dalam pembuatan sesuatu. Misalkan nih, apa ini? Pasti dari kalian sering ya membuat mie instan ini. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak bagaimana sih cara mengolah mie instan ini? Silakan. Ya, silakan berdiri. Pertama-tama didihkan air di dalam panci, lalu masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih, tunggu selama beberapa menit, lalu saring mie-nya agar tidak ada air lagi, kemudian ditaruh ke dalam piring lalu diberikan bumbu. Setelah itu diaduk lalu siap disajikan. Ya, beri tepuk tangan buat siapa ini? Oke. Jadi, menurut Aura, jadi pertama-tama diberikan air putih. Aura tidak menambahkan apa-apa ya di dalamnya, misalkan sayur, telur, atau sebagainya. Tidak, supaya seperti ini. Kiko, sekarang saya coba bisa dijelaskan langkah-langkahnya Kiko dalam pembuatannya. Silakan. Siapkan panci, terus masukkan air ke dalamnya, panaskan sampai mendidih. Masukkan sayurnya ke dalam panci, lalu masukkan minyak, tiris. Jika sudah matang, tiris minyak juga sampai tidak ada air lagi. Ya. Sampai tidak ada air lagi. Tidak ada air lagi. Taruh ke piring, campurkan bumbu-bumbu, lalu diaduk. Siap disajikan. Pakai telur nggak? Tidak. Pakai telur. Ya, tepuk tangan buat Kiko. Jadi itu tadi adalah cara-cara di dalam pembuatan mie instan. Setiap orang tentu berbeda ya dalam pembuatan mie instan ini. Itulah fungsinya sebuah teks prosedur agar sistematika dalam pembuatan mie instan ini bisa diikuti oleh semua orang. Yang ada di sini jenisnya ya di belakangnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, kalian mampu menyusun kerangka teks prosedur. Sudah kan sebelumnya kita susun pertama-tama ya? Ya, kemudian yang kedua, pada hari ini kalian akan menulis teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dengan benar. Dalam penyusunan teks prosedur hari ini, kita akan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Apa itu? Jadi kalian nanti akan mencoba memecahkan masalah untuk dicarikan solusinya di dalam penulisan teks prosedur ini. Nanti akan menjelaskan berikutnya ya. Selain itu, di dalam pembelajaran hari ini kan juga akan mengambil penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian psikomotor atau keterampilan. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Orang cuci tangan. Iya, orang cuci tangan. Dan perhatikan, akhir-akhir ini ketika kalian cuci tangan, itu banyak yang tidak tidak benar. Artinya ada yang tergesa-gesa, ada yang cuci tangan ala kadarnya. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa ya anak-anak ya? Jadi kalian kok ada seperti itu? Silakan. Karena saya tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Ada lagi penyebabnya? Kenapa tidak benar? Silakan. Karena saya belum hafal tata cara mencuci tangan dengan benar, Ma'am. Oh, belum hafal dalam penulisan tata cara mencuci tangan dengan benar. Kalau ada masalah seperti itu, kira-kira solusinya apa ya? Kalau tidak paham, silakan.
Perlu ditambahkan langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Perlu ditambahkan langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Itu di mana penempelnya? Biasanya bisa di teks prosedur seperti poster di dinding-dinding. Oh, di dinding-dinding ketika cuci tangan ya, jadi saya sambil melihat seperti itu ya. Jadi benar, itu adalah salah satu dari fungsi teks prosedur. Kemudian dari langkah-langkah ini kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa. Tetapi ada yang kurang nggak di sini kira-kira dari melihat gambar ini? Ada. Apa? Silakan. Ada teks penjelasan di bawah gambar di setiap langkahnya. Tidak ada teks penjelasan di bawah gambar. Ya benar sekali ya. Meskipun ini sudah jelas, tetapi kan tidak ada teksnya. Itu maksudnya nomor 1 itu ngapain? Nomor 2 itu kenapa? Seharusnya apa penjelasannya? Kan kalau ada penjelasan di bawahnya, itu kan kita jauh lebih paham ya. Oh seperti ini paham. Tapi kadang-kadang kalau kita kurang memahami, juga akan kesulitan. Tapi kalau seperti ini, lebih mudah dipahami ya? Iya, lebih mudah dipahami. Inilah yang disebut sebagai teks prosedur. Yang namanya teks prosedur itu, jadi mulai ada langkah-langkahnya. Ini adalah salah satu teks prosedur sederhana ya. Ada langkah 1 sampai 6. Perhatikan gambar ini. Sering nggak melihat seperti ini? Sering. Di mana kalian melihatnya? Sampah. Selain di bawah sampah di mana? Pinggir jalan. Pinggir jalan. Di sekitar rumah kalian ada nggak seperti ini? Ada. Ada. Di sekolahan? Ada. Ada. Kalau itu dibiarkan kira-kira menimbulkan masalah nggak? Kira-kira masalahnya? Apa? Bau. Ada lagi? Pencemaran lingkungan. Jadi kalau hal seperti ini dibiarkan akan menimbulkan beberapa masalah. Solusinya apa? Kalau ada seperti ini kira-kira bisa diapakan? Daur ulang. Nah, salah satunya daur ulang dengan cara apa? Dibikin apa? Membuat kerajinan. Dibuat kerajinan, benar. Jadi, misalkan ini botol aqua atau botol minum bekas, dibuat kerajinan, bisa bunga, bisa dibuat apa lagi biasanya itu tutup wadah itu tutup wadah makan kan bisa. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari teks prosedur sendiri. Jadi ada teks prosedur cara membuat bunga dari botol bekas. Ada cara membuat tudung saji dari gelas bekas. Nah, paham di sini? Digunakan? Paham ya? Ya. Perhatikan ini. Apa ini anak-anak? Kue yang sebelah kanan bagus gak? Bagus. Sebelah kiri? Jelek. Jeleknya kenapa yang sebelah kiri? Acak-acakan. Kira-kira kenapa yang sebelah kanan itu bagus, yang sebelah kiri acak-acakan? Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira kenapa? Ayo, silakan. Jadi, Pada cara pembuatan yang sebelah kiri benar, yang sebelah kanan mungkin tidak sesuai urutannya. udah sesuai urutannya. Ada lagi, tadi katanya yang sini sudah benar caranya, yang sebelah sini tidak sesuai dengan urutannya. Ada lagi? Ya, silakan. Mungkin yang kiri prosedurnya benar dan yang kanan prosedurnya salah dalam langkah membuatnya, Mas. Ya, benar. Jadi bisa jadi yang kanan itu dia mengikuti dari prosedur yang ada, diikuti dengan benar. Yang sebelah sini mungkin dia belum menguasai. Ada juga yang sebelah sana sudah ahli ya. Yang sebelah sini masih pemula. Ya, biasanya ada nggak yang pernah membuat seperti ini jadinya yang seperti ini? Pernah? Nggak pernah bikin atau memang enggak? Nggak pernah bikin atau nggak pernah buat ya? Nggak ada sama sekali ya yang pernah buat kue? Pernah? Berhasil atau gagal? Berhasil lah, bagus. Kalau berhasil berarti sudah benar ya tata caranya. Misalkan kalau kita buat kue,
kalian berhitung dari 1 sampai 5. Sebelum kita ke fase kedua, kita akan melakukan video ice breaking dulu ya. Kita penyegaran dulu. Ya, masih semangat? Masih. Kita akan berdiri semuanya. Berdiri. Ya, berdiri. Ya, siap? Siap. Yuk, semangat ya. Kita mengikuti gerakan berikut ini. Tolong semuanya diikuti dengan baik. Yuk, ikuti. Ayo, ikuti semuanya. Ayo, semangat. Ada yang ngantuk di sini? Ada ya? Alhamdulillah. Nah, pada fase 2, nanti kalian silakan berdiskusi, menetapkan masalah yang ada di sekitar kalian, kemudian dicarikan solusinya ya. Jadi kalian nanti mencari masalah yang kalian temukan di sekitar kalian dan mencari solusinya. Silakan solusinya itu nanti bisa kalian cari di internet. Jadi silakan manfaatkan HP pegawai kalian ya. Setelah itu kalian nanti menentukan satu permasalahan untuk diselesaikan. Silakan berdiskusi sebelumnya. Mam akan membagikan LKPD kepada kalian. LKPD ya. Silakan berdiskusi. Menentukan masalahnya. Berdiskusi bisa menggunakan HP-nya.
Silakan disimak baik-baik ya videonya ya. Paham sudah? Kira-kira dari melihat videonya ada pertanyaan? Ada mem. Silakan berdiri. Mem, bagaimana cara menggunakan kalimat yang tepat dalam teks prosedur? Bagaimana cara menggunakan kalimat yang tepat dalam teks prosedur? Ada bisa menjawab? Bisa bantu? Jadi cara membuat kalimat atau kalimat dalam teks prosedur itu bisa kalian menggunakan kalimat perintah ya. Kalimat perintah. Ikuti, aduklah, seperti itu. Kalian juga bisa menggunakan kalimat aktif. Dari situ ya, jadi ada dua, kalimat perintah dan kalimat aktif. Bagus sekali pertanyaannya, silakan beri tepuk tangan buat siapa? Pada fase ini, kalian nanti akan mencoba mencari sumbernya. Misalkan kalian sudah menentukan topik sampah yang ada di sekitar sekolah. Kira-kira dari topik itu silakan kalian mencari sumber di internet lagi untuk mencoba menyusun teks prosedurnya. Ya, paham? Paham. Jadi kalian mencoba mencari solusinya dari masalah sampah misalkan. Kalau kalian menentukan misalkan saya rontok, berarti solusinya apa? Silakan dicari di situ. Silakan berdiskusi. Kira-kira memberi waktu sekitar 5 menit untuk berdiskusi. Sudah didiskusikan belum? Sudah. Sekarang kita akan masuk ke fase berikutnya. Jadi karena kalian sudah memecahkan masalahnya dari solusinya itu, sudah menemukan solusinya, ini berarti harus dibuat seperti ini nih. Nah, kalian sekarang mencoba menyusun teks prosedur secara utuh. Silakan kalian susun nanti dalam bentuk PowerPoint ya. Di HP kan bisa kan menyusunnya dari bentuk PowerPoint? Bisa. Silakan disusun sesuai dengan topik atau tema yang sudah kalian pilih. Silakan dibuka PowerPoint-nya di HP. Kalian susunnya. Sudah? Sudah? Ya. Silakan kelompok satu, mana kelompok satu? Nanti presentasi di depan ya. Kelompoknya sudah dikirim ke grup WA? Sudah. Kalau dicermati, saya selain melihat di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1. Nama saya Desi Amelia sebagai moderator. Nama saya Muhammad Farida. Berdasarkan presentasi dan diskusi kami, kami mendapatkan masalah yaitu jerawat yang membandel, dan kami mendapatkan tips untuk mengatasi jerawat membandel tersebut. Yang pertama, tujuan akan dijelaskan oleh
mulai dari poli-poli tersebar, produksi minyak berlebih, dan kulit mati. Selain itu, akan pertama, diet dan stres dapat menyebabkan jerawat. Maka dari itu, langsung saja ikuti cara menghilangkan jerawat dengan mudah dan alami berikut ini. Berikutnya 5 cara menghilangkan jerawat membandel akan dijelaskan oleh teman saya. Coba silakan. 5 cara menghilangkan jerawat membandel. Kompleks dengan es batu. 2. Cuci wajah secara rutin. 3. Aplikasikan masker alami. 4. Hindari stres minyak wajah. Terakhir, terapkan pola makan sehat. Yang terakhir akan disampaikan oleh teman saya lagi. Silakan. Penegasan kurang. Kamu bisa mengikuti cara-cara tersebut untuk membantu menghilangkan jerawat secara alami. Tentu hasilnya tidak instan, namun jika rutin dilakukan akan bekerja secara efektif dan maksimal. Baik, dari presentasi yang kami jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan berdiri. Sebutkan nama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lada dari kelompok 3. Di sini saya akan menanggapi, menurut pendapat kelompok kami, teks prosedur yang disusun sudah baik karena sudah sesuai dengan teks prosedur. Akan tetapi dalam penggunaan kaidah kebahasaannya masih kurang, karena tadi saya mendengar ada kata maka dari itu. Padahal kata itu bisa diganti dengan kata jadi supaya lebih efektif. Dan sedikit tambahan untuk langkah-langkah lebih rinci lagi untuk mempermudah memahami dan mengikuti langkah-langkahnya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Silakan bisa ditanggapi tentang saran dari Alga tadi. Silakan ditanggapi. Apa saja? Ayo. Terima kasih atas pertanyaannya, akan dijawab oleh rekan saya yaitu Amel. Silakan. Terima kasih Alda atas sarannya, akan kami pertimbangkan untuk presentasi kami selanjutnya. Ya, untuk sudah selesai. Tutup. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu cara membuat jerawat dari struktur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Asfiari Putri. Sebelum mendahului saya, Linda Adeli. Saya Jasa Pekerjaan. Bagian yang pertama yaitu tujuan. Cara membuat gula dari sedotan tidak spesifik. Kamu bisa membuat berbagai jenis bunga dengan hanya menyiapkan sedotan dan beberapa alat pembantu seperti lem hingga jarum dan benang. Jika kamu ingin membuat bunga lebih bagus, tinggal menambahkan bahan-bahan yang cocok. Apalagi bahan dan peralatan yang digunakan mudah dibuat dan dibuat. Jadi, tidak ada salahnya membuat kerajinan tangan ini di rumah. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bunda Eliza. Dan bahan, 1 buah sedotan pink, 1 buah sedotan putih, 1 buah sedotan merah, lem, dan gunting. Maka dibuka pertanyaan. Sekian presentasi dari kami. Silakan jika ada pertanyaan atau tanggapan yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan memberikan tanggapan atas presentasi dari kelompok 2. Tanggapan saya sebaiknya cara pembuatannya diberikan foto atau gambar detail agar setiap langkahnya lebih mudah dipelajari dan diterapkan. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Untuk presentasi yang akan minggu depan dilakukan akan diperbaiki. Silakan ada pertanyaan lagi. Ya, silakan. Jadi di sini saya mewakili dari kelompok 4 ingin memberikan tanggapan atas presentasi kelompok 2.
Menurut kami, teks prosedur yang dipresentasikan sudah bagus dan sudah memenuhi 4 struktur teks prosedur. Tetapi yang perlu diperbaiki lagi tentang penggunaan tanda titik di akhir kalimat dalam langkah-langkah pembuatan. Masih ada yang belum diakhiri dengan tanda baca. Kedepannya bisa diperhatikan lagi penggunaan tanda baca ini. Silakan ditanggapi. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Jadi kalau masih memberikan tanggapan, presentasi yang akan datang akan kami berikan. Terima kasih. Silakan. Betul. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih untuk berbagai tanggapan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Adalah topik-topiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Nah, jadi itu tadi ya presentasi bagi kelompok kalian. Agar kalian sudah ke depan semua untuk presentasikan hasil dari penulisan teks prosedur. Jadi ada beberapa tanggapan tadi dari teman kalian. Pertama adalah penggunaan kaidah pembahasaannya ya. Ada kata maka dari itu dihindari karena itu tidak efektif. Ada tadi tanggapan juga dari kelompok siapa tadi? 4 tadi menanggapi tentang tanda baca ya. Tanda baca, jadi perhatikan juga tentang penggunaan tanda baca ketika menulis teks prosedur. Jadi tanda baca titik, koma dan sebagainya itu juga perlu diperhatikan. Ini fase 5 sudah. Nah sekarang kita sampai di penutup. Kira-kira dari kalian adakah yang bisa menyampaikan kesimpulan pada kegiatan pembelajaran kita kali ini? Silakan berdiri. Keras ya. Teks prosedur memiliki tujuan untuk mempermudah melakukan langkah-langkah dalam pembuatan sesuatu dan mengajak orang untuk mengikuti langkah-langkah pembuatan sesuatu. Ya, kemudian kesimpulan kita kedua, silakan berdiri. Penulisan teks prosedur yang tepat perlu pemahaman dan penilaian kebahasaan dan struktur teks prosedur itu sendiri. Menulis teks prosedur tidak hanya sebatas teks yang dituliskan melalui kertas, tetapi bisa disampaikan dalam bentuk media, poster, dan gambar sehingga lebih menarik. Ya, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, jadi hal-hal yang sudah kita laksanakan saat pembelajaran ini kira-kira apa saja hari ini yang kita sudah laksanakan? Kita pelajari apa? Teks prosedur. Apa saja langkah-langkah di dalam pembuatan teks prosedur? Adakah yang belum kita bahas dalam pembelajaran teks prosedur? Tidak ada? Ada yang sudah kita bahas semuanya. Kemudian kira-kira nih, apakah yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran hari ini? Kira-kira ada nggak yang perlu ditingkatkan? Apa? Dalam hal apa yang perlu ditingkatkan kira-kira? Sudah baik atau belum belajar hari ini? Sudah kan? Jadi nanti silakan kalian isi refleksi yang sudah membagikan di classroom tentang bagaimana penilaian atau kegiatan kita pada hari ini. Sebagai kedepannya, Mem akan lebih baik lagi di dalam pembelajaran. Selain itu, jangan lupa isi dari soal-soal pengetahuan yang sudah membagikan juga di classroom. Nanti diisi ya, setelah proses belajar ini, silakan diisi itu. Kemudian, pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang teks eksklamasi. Jadi nanti silakan dibuka-buka di rumah, baik di buku paket, bisa mencari informasinya di internet ya, tentang teks eksklamasi itu sendiri. Sebelum kami tutup pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan mungkin berdoa. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita akhiri, silakan kalian kembalikan posisi mejanya seperti semula dulu.